Kisah kali ini mengkisahkan Syekh Abdul Wahab Bugis. Dijelaskan bahwa dalam catatan sejarah Syekh Abdul Wahab bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Madinah dalam majelis ilmu gurunya yang kemudian juga menjadi guru Syekh Muhammad Arsyad, Syekhul Islam, Imamul Haramain, Alimul Allama, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Jika Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdus Somad Al-Palembani lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk menuntut ilmu di kota Mekah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun, maka Abdul Wahab bersama dengan Syekh Abdurrahman Al-Misri lebih banyak memanfaatkan waktu mereka untuk menuntut ilmu di Mesir. Figur Syekh Abdul Wahab Bugis berdasarkan pendapat dari Karel S. Tinbrink, sebenarnya riwayat hidup seseorang tokoh dapat dilacak melalui dua sumber utama. Pertama, sumber internal, yakni sumber yang berasal dari tokoh itu sendiri, misalnya karya tulis, biografi tentang sejarah hidupnya, atau sumber tertulis lainnya. Kedua, sumber ekstern, yakni tulisan-tulisan yang mengutarakan tentang riwayat hidup dan perjuangan dari seorang tokoh. Dalam konteks ini, pendekatan pertama yang bersifat intern tidak bisa diterapkan karena sampai sekarang tidak pernah ditemukan satupun karya tulis, buku, risalah, atau kitab karangan Syekh Abdul Wahab Bugis yang bisa dibaca dan ditelaah. Sedangkan pendekatan kedua yang bersifat ekstern yang mengetengahkan tentang riwayat hidup dan perjuangannya juga sangat terbatas dan sedikit sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada, sehingga wajar Syekh Abdul Wahab Bugis sebagai salah seorang tokoh penting dalam konsep jaringan ulamanya. Namun, pengungkapan data riwayat hidup, karir, dan perjuangannya sendiri hampir tidak ada. Namun, menilik dari namanya, Syekh Abdul Wahab Bugis selanjutnya ditulis adalah Abdul Wahab. Orang sudah bisa menduga bahwa sebenarnya ia bukanlah asli orang Banjar, karena memang ia berasal dari Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya, Abdul Wahab adalah seorang berdarah bangsawan. Ia keturunan seorang raja yang berasal dari daerah Sadenreng, Pangkajene, dan dilahirkan di sana sebagai seorang yang berdarah bangsawan. Ia diberi gelar Sadenreng Bunga Waria. Jadi nama lengkapnya adalah Abdul Wahab Bugis Sadenreng Bunga Waria, Pangkajene. Daerah tempat kelahiran Abdul Wahab sekarang ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Tomapoa, terletak di sebelah atau bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping dikenal sebagai daerah pertanian yang subur dengan tanah pegunungan dan dataran rendahnya, daerah ini dikenal pula sebagai daerah perikanan. Salah satu peninggalan bersejarah yang terkenal di daerah ini adalah Arojong Pangkajene. Tidak diketahui secara pasti kapan ia dilahirkan. Perkiraan ia dilahirkan antara 1725 sampai 1735 Masehi, mengingat usianya yang lebih muda dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dilahirkan pada tahun 1710 Masehi. Kedatangan Abdul Wahab ke tanah Banjar seiring dengan kepulangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah menuntut ilmu di Mekah
dan Madinah selama lebih kurang 35 tahun, yakni pada tahun 1772 Masehi. Pada saat itu yang memerintah di kerajaan Banjar adalah Pangeran Mata Ilaga bin Sultan Tamjidullah. Sebagai wali putra mendiang Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah 1761 sampai 1787 Masehi, yang kemudian sejak tahun 1781 sampai 1801 secara resmi memerintah sebagai Raja Banjar dan bergelar Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah. Abdul Wahab mengikuti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah dinikahkan dengan Syarifah. Walaupun kemudian diketahui bahwa Syarifah sendiri telah dinikahkan dengan Utsman yang telah mendapatkan satu orang anak bernama Muhammad As'ad. Tetapi setelah diteliti oleh Syekh Muhammad Arsyad berdasarkan hitungan ilmu falak, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Abdul Wahab dengan Syarifah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad dengan kedudukan wali mujbir di Mekah lebih terdahulu waktunya daripada pernikahan Syarifah dengan Utsman melalui wali hakim di Martapura. Karena itu pula akhirnya pernikahan Utsman dan Syarifah difasakh atau dibatalkan dan ditetapkan bahwa Abdul Wahab lah yang menjadi suami Syarifah. Keputusan ini kemudian ditaati oleh kedua belah pihak dan menurut cerita Utsman akhirnya merantau ke daerah Palembang, Sumatera Selatan, serta merintis terbentuknya sebuah desa di sana yang diberi nama Martapura. Karena itu boleh jadi di Indonesia daerah yang bernama Martapura hanya ada dua, yakni Martapura di Kalimantan Selatan atau Martapura di Palembang, Sumatera Selatan. Tekad Abdul Wahab yang bulat untuk memperjuangkan dakwah Islam dan mengamalkan ilmu yang telah didapat ketika belajar di Mesir dan di Madinah, serta ikrar yang dia ucapkan bersama teman-temannya tatkala ingin ke tanah air, semakin menguatkan keinginannya untuk mengabdikan ilmu dan baktinya di tanah Banjar. Abdul Wahab dikenal sebagai salah seorang tokoh empat serangkai, yakni Syekh Abdul Rahman Al-Misri, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang memiliki akhlak dan kepribadian sebagaimana akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh tokoh empat serangkai lainnya. Sebagaimana digambarkan empat serangkai yang sering sejalan, yang mendapat pendidikan dari guru yang sama, yang sama-sama mengutamakan ilmu dan amal, dan empat serangkai yang sama-sama pulang bersama serta memban tugas yang serupa. Ia adalah sahabat sekaligus menantu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jika Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mekah, maka Abdul Wahab bersama dengan sahabatnya Syekh Abdul Rahman Misri lebih banyak menghabiskan waktu mereka menuntut ilmu di kota Mesir. Abdul Wahab tercatat sebagai salah seorang murid dari Syekhul Islam Imamul Haramain Alimul Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini kemudian juga menjadi guru dari Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Itulah sebabnya ia mengiringi gurunya itu ke kota Madinah ketika gurunya itu hendak mengajar, mengembangkan pengetahuan agama dan ilmu adab serta mengadakan pengajian umum. Di kota Madinah inilah kemudian empat serangkai bertemu dan selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Abdul Somad Al-Palembani pun mengikuti majelis pengajian Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, yang kemudian memicu lahirnya tulisan Syekh Muhammad Arsyad yang berjudul Risalah Fatawa Sulaiman Qurdi.
Risalah ini berupa naskah yang isinya merangkai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi tentang tindakan, keadaan atau tindakan Sultan Banjar yang memungut pajak dan mengenakan hukum denda bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, serta berbagai masalah lainnya. Risalah ini ditulis dalam bahasa Arab dan belum pernah diterbitkan. Namun naskah asli tulisan beliau sampai sekarang masih ada dan tetap tersimpan dengan baik pada salah seorang zuriyah beliau di desa Darapagar, Martapura. Kemudian atas anjuran dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi pula, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdus Somad Al-Talibani yang haus ilmu pengetahuan, yang semula berniat dan berencana untuk menambah ilmu ke Mesir, tidak jadi berangkat ke sana sebab ilmu pengetahuan yang mereka miliki telah dianggap cukup. Untuk selanjutnya mereka disarankan segera pulang ke tanah air guna mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat. Menurut riwayat, selama di kota Madinah, 4 serangkai ini juga belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah, sehingga akhirnya mereka berempat mendapat gelar dan ijazah khalifah dalam Thariqat Sammaniyah Khalwatiyah. Di samping tercatat sebagai murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, seorang ulama besar, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Abdul Wahab juga berguru kepada 1. Abdul Al-Mun'im Al-Tamanhuri, Ibrahim bin Muhammad Al-Rais Az-Zamzami Al-Makki pada 1698 sampai 1780 Masehi, yang terkenal sebagai ahli ilmu falak atau astronomi. 2. Muhammad Khalil bin Ali bin Muhammad bin Murad Al-Husaini 1759 sampai 1791, yang terkenal sebagai ahli sejarah dan penulis kamus geografi Sid Al-Qurar. 3. Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari Al-Misri 1720 sampai 1772 Masehi, yang terkenal sebagai seorang ahlul hadis. 4. Athaillah bin Ahmad Al-Azhari Al-Masri Al-Makki, yang juga terkenal sebagai seorang ahli hadis ternama serta dianggap sebagai isnad unggul dalam telaah hadis. Dengan demikian jelas bahwa guru-guru terkemuka Abdul Wahab di atas juga merupakan guru-guru dari tokoh 4 serangkai lainnya. Di samping Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai motor penggerak utama kegiatan dakwah Islam di tanah Banjar, Abdul Wahab juga memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan Islam di tanah Banjar. Mengingat kedudukan dan figur Abdul Wahab sebagai seorang ulama yang dikenal alim dan sekian lama menuntut ilmu di Mesir dan di daerah Timur Tengah. Perjuangan Abdul Wahab di tanah Banjar sendiri adalah membantu Syekh Muhammad Arsyad mendakwahkan Islam di wilayah kerajaan Banjar yang waktu itu belum begitu berkembang, mulai dari mengajarkan Islam kepada keluarga kerajaan, mendidik kader-kader dakwah, sampai dengan membangun desa Darapagar yang kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran dan pengajaran Islam di Kalimantan. Pertama, mengajarkan agama Islam kepada kaum bangsawan dan keluarga kerajaan Banjar. Hal ini terlihat dari awal kedatangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Abdul Wahab Bugis di tanah Banjar atau Martapura pada bulan Ramadan tahun 1208 Hijriah atau 1772 Masehi, yang disambut meriah oleh seluruh komponen masyarakat Banjar. Tidak hanya masyarakat biasa, akan tetapi juga kaum bangsawan dari kerajaan Banjar, mengingat Syekh Muhammad Arsyad sendiri sudah dianggap dan diakui sebagai bubuhan kerajaan. Terlebih-lebih lagi manakala
mengetahui status Abdul Wahab yang juga seorang bangsawan, sehingga oleh pihak kerajaan diberikan tempat untuk tinggal dalam istana, menjadi guru agama di istana, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada bubuhan kerajaan. Kedua, membantu Syekh Muhammad Arsyad membuka perkampungan dalam pagar yang telah dihadiahkan oleh kerajaan Banjar kepada beliau sebagai tanah lungguh, mengingat tekad kuat dan ikrar setia disampaikan oleh Abdul Wahab untuk mensyiarkan agama Islam di tanah air sesuai dengan pesan guru mereka ketika masih di kota Madinah. Ia juga aktif mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat luas yang datang berbondong-bondong ke dalam pagar yang sudah dikenal dan menjadi pusat pendidikan serta penyiaran agama Islam pada masa itu. Ketiga, di samping itu Abdul Wahab sebagai menantu dan sekaligus sahabat Syekh Muhammad Arsyad juga memiliki pengetahuan agama yang luas dan alim. Diduga sedikit banyak beliau ikut menyumbangkan ilmu, pendapat, dan pandangannya, sumbang saran terhadap berbagai masalah-masalah keagamaan yang terjadi di tanah Banjar. Dengan kata lain, Abdul Wahab merupakan teman diskusi atau mudzakarah agama Syekh Muhammad Arsyad. Hal ini terlihat dari adanya istilah-istilah tertentu dalam bahasa Bugis, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Dan untuk hal ini, lebih jauh perlu dilakukan penelitian dan pengkajian kembali melalui pendekatan linguistik pada penulisan dan penyusunan risalah atau kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terutama kitab Sabilal Muhtadin. Mengingat kedudukan dan kedekatannya, sumbangan pemikiran Abdul Wahab terhadap sejumlah karya tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dapat saja terjadi, mengingat bahwa satu, Abdul Wahab adalah salah seorang ahli fikih dan murid dari Imam Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri yang lama menuntut ilmu di Mesir dan Haramain. Beliau adalah seorang yang alim, sahabat sekaligus menantu yang berjuang berdampingan bersama Syekh Muhammad Arsyad mewujudkan ikrar yang telah ditetapkan ketika berkumpul bersama-sama dengan tokoh 4 serangkai lainnya sesudah menuntut ilmu di Madinah dan akan pulang ke tanah air. 2. Abdul Wahab adalah salah seorang tokoh dari 4 serangkai yang mendapatkan ijazah khalifah dalam Thariqat Sammaniyah ketika keempatnya belajar dan mengkaji ilmu tasawuf atau Thariqat di Madinah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. 3. Abdul Wahab dianggap sebagai tokoh penting dalam jaringan ulama Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19 karena keterlibatannya secara sosial maupun intelektual dalam jaringan ulama tersebut. Ketokohannya diakui dan dapat dilihat dari gelar Syekh yang beliau sandang, sebab gelar Syekh dalam khasanah masyarakat Banjar mengisyaratkan kealiman penyandangnya sekaligus pula menjadi penanda bahwa yang bersangkutan pernah atau lama mengkaji ilmu di tanah Haramain, Mekah atau Madinah. Karena itulah, di samping diangkat menjadi guru di istana kerajaan Banjar oleh Sultan, dalam kehidupan masyarakat luas pun ia dihormati dan dijadikan sebagai guru rohani mereka. 4. Untuk mendidik dan membina kader-kader penerus dakwah Islam, Syekh Muhammad Arsyad telah membuka daerah dalam pagar, mendirikan surau, rumah tempat tinggal sekaligus madrasah yang menjadi tempat untuk belajar masyarakat, mengkaji dan menimbah ilmu sekaligus tempat untuk mendidik kader-kader dakwah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama Syekh Abdul Wahab telah membangun sebuah pusat pendidikan Islam yang serupa ciri-cirinya dengan surau di Padang Sumatera Barat, Rangkang, Meunusa, dan Daya di Aceh, atau pesantren di Jawa. Sehingga kampung dalam pagar
akhirnya berhasil menjadi lokus dan kawah candra di muka paling penting untuk mendidik serta mengkader para murid yang kemudian hari menjadi ulama terkemuka di kalangan masyarakat Kalimantan. Tentu di masa-masa sulit seperti ini, beliau berdua dengan anak menantu dan sekaligus sahabatnya Abdul Wahab Bugis saling membantu, mengisi dan membina kader-kader dakwah yang banyak jumlahnya tersebut. Hasilnya, di samping berhasil menjadikan anak cucu mereka, Fatimah dan Muhammad Yasin bin Syekh Abdul Wahab Bugis serta Muhammad As'ad bin Usman, mufti pertama kerajaan Banjar. Sebagai ulama membentuk kader masyarakat yang kelak menjadi ulama terkemuka. Mereka berdua juga berhasil membentuk masyarakat Islam Banjar yang memiliki kesadaran untuk berpegang pada ajaran agama Islam melalui dakwah bil lisan, bil kitabah dan bil hal, serta diteruskan kemudian oleh generasi-generasi dan kader-kader yang telah dibina melalui upaya pengiriman juru dakwah ke berbagai daerah yang masyarakatnya sangat memerlukan pembinaan agama. Dari sini akhirnya dakwah terus berkembang dan ajaran Islam semakin tersebar luas ke tengah-tengah masyarakat Banjar. Perkembangan dakwah Islam yang begitu menggembirakan pada akhirnya memicu simpatik Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah untuk memberikan keleluasaan kepada Syekh Muhammad Arsyad untuk lebih memantapkan dan mengembangkan Islam di tanah Banjar secara melembaga, agar agama Islam benar-benar menjadi way of life, keyakinan dan pegangan masyarakat Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Sultan Banjar berkeinginan pula untuk menertibkan dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah dibuat berdasarkan hukum Islam, wadah atau badan yang menjaga agar kemurnian hukum dapat diterapkan, dan yang lebih penting lagi adalah agar roda pemerintahan dan kerajaan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga bermula dari sinilah kemudian timbul lembaga-lembaga dan jabatan-jabatan keislaman dalam pemerintahan semacam mahkamah syariah, yakni mufti dan qadhi. Mufti adalah suatu lembaga yang bertugas memberikan nasihat atau fatwa kepada sultan masalah-masalah keagamaan. Jabatan mufti kerajaan Banjar yang pertama dipegang oleh Haji Muhammad As'ad bin Usman, cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan qadhi adalah mereka yang mengurusi dan menyelesaikan segala urusan hukum Islam terhadap masalah perdata, pernikahan, dan waris. Jabatan qadhi yang pertama dipegang oleh Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai akhirnya syariat Islam diterapkan sebagai hukum resmi yang mengatur kehidupan masyarakat Islam di tanah Banjar pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah 1825-1857 Masehi yang dikenal dengan nama Undang-Undang Sultan Adam atau UUSA. Dibentuk dan diberlakukannya UUSA ini bertujuan untuk mengatur agar kehidupan beragama masyarakat menjadi lebih baik, mengatur agar akidah masyarakat lebih sempurna, mencegah terjadinya persengketaan, dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan status hukum suatu perkara. UUSA ini antara lain berisikan pasal 1 sampai dengan pasal 2 berbicara tentang dasar negara, yakni Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Pasal 4 sampai pasal 22 menerangkan peraturan dalam peradilan berdasarkan mazhab Syafi'i. Pasal 23 sampai pasal 27 berbicara tentang hukum tanah garapan, penjualan tanah, pegadaian, peminjaman dan penyewaan tanah yang harus dilakukan secara tertulis, serangkap di tangan hakim dan serangkap lagi di tangan yang berkepentingan. Di samping alasan-alasan di atas yang mendasarkan aktivitas dan perjuangan dakwah Abdul Wahab di tanah Banjar,
sebagai seorang ulama yang alim, ahli ilmu fikih dan menguasai ilmu tasawuf. Abdul Wahab juga salah seorang ulama penyebar Thariqat Sammaniyah, atau pembahasan tentang peranan Syekh Abdul Wahab Buki sebagai seorang pembawa dan penyebar Thariqat Sammaniyah yang bercorak khalwatiyah. Di samping Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, lebih jauh dapat dilihat dalam tulisan yang berjudul Melacak Jejak Pembawa Thariqat Sammaniyah di Tanah Banjar. Di samping Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ia menggunakan pendekatan dakwah sufistik dalam aktivitas dakwanya di samping pendekatan dakwah syar'iyah. Dimaksud dengan dakwah sufistik adalah usaha dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun kolektif atau jamaah, agar mereka mau mengikuti dan menjalankan ajaran Islam secara sadar. Usaha ini dilakukan dengan pendekatan tasawuf, yakni pendekatan dakwah yang lebih menekankan pada aspek batin penerima atau objek dakwah mad'u daripada aspek lahiriahnya. Dengan kata lain, pendekatan dakwah sufistik adalah dakwah dengan menggunakan materi-materi sufisme yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang berhubungan dengan akhlak, baik akhlak kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada sesama manusia, bahkan akhlak terhadap semua makhluk ciptaan Allah seperti tawadhu, ikhlas, tasamuh, kasih sayang terhadap sesama, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya dalam diri mad'u timbul kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah sedekat-dekatnya agar memperoleh rahmat serta kasih sayangnya. Apalagi pada masa itu tasawuf dan berbagai tarekat yang ada telah memainkan peranan penting dalam perkembangan dan islamisasi di Indonesia sejak abad ke-11 Masehi, di mana berlangsungnya islamisasi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia berbarengan dengan masa-masa merebaknya tasawuf abad pertengahan dan pertumbuhan tarekat-tarekat, antara lain ajaran Ibnu Al-Arabi 1240 Masehi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1166 Masehi, yang ajarannya menjadi dasar tarekat Qadiriyah. Abdul Al-Qahir Al-Suhrawardi 1167 Masehi, Najm Ad-Din Al-Kubra 1221 Masehi dengan tarekatnya Kubrawiyah. Abdul Hasan As-Sadili 1258 Masehi dengan tarekatnya Sadiliyah. Bahauddin An-Nasyabandi 1389 Masehi dengan tarekatnya Naqsabandiyah. Abdullah Asy-Syattar 1428 Masehi dengan tarekatnya Syatoriyah dan sebagainya. Sehingga tasawuf merupakan suatu yang sangat diminati, tak terkecuali pula halnya dengan masyarakat Banjar yang telah memiliki bibit-bibit ketasawufan tersebut. Lebih dari itu, Islam yang masuk dan yang berkembang di Indonesia sendiri menurut para ahli adalah Islam yang bercorak tasawuf. Sayangnya, perjuangan dakwah Abdul Wahab tidak begitu panjang. Ia meninggal terlebih dahulu dan lebih muda setelah sekian lama berjuang bahu-membahu mendakwakan Islam bersama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni lebih kurang 10-15 tahunan. Tidak diketahui secara pasti memang kapan tahun meninggalnya, namun diperkirakan antara tahun 1782 sampai 1790 Masehi, dalam usia 60 tahunan. Tahun ini berdasarkan pada catatan pertama kali kedatangan 1772 dan tahun pemindahan makamnya, di mana semula ia dikuburkan di pemakaman Bumi Kencana Martapura, namun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian bersama dengan pemindahan makam Tuan Bidur, Tuan Bajut, istri dari Syekh Muhammad Arsyad, dan Aisyah, anak Tuan Bajut, makamnya kemudian dipindahkan ke desa Karangtengah, sekarang masuk wilayah desa Tunggaran, Kecamatan Martapura. Pada hari Selasa
2 Rabiul Awal 1208 Hijriah atau 1793 Masehi. Karena itu bisa diperkirakan bahwa dihitung dari tahun pertama kedatangan hingga wafatnya, Abdul Wahab telah bahu-membahu dan memperjuangkan dakwah Islam mendampingi Syekh Muhammad Arsyad di tanah Banjar sekitar 10 sampai 15 tahun. Demikianlah Syekh Abdul Wahab Bugis telah membaktikan ilmu, waktu, dan hidupnya untuk memperjuangkan dakwah Islam di tanah Banjar. Seyogyanya peranan, jasa, dan perjuangannya itu menjadi cermin bagi generasi sekarang untuk meriwayatkan amal soleh yang sama sehingga berguna bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan